Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dan salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik. Kalau kita berhutang, semoga kita tidak berhutang, tapi kalau kita harus berhutang, kita akan berusaha untuk melunasi hutang kita itu. Dengan cara apapun juga, Anda bekerja keras untuk dapat menutupi hutang Anda. Dan semoga hutang Anda itu bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk membangun usaha sehingga Anda dapat memutar uang Anda dan kemudian Anda dapat mengembalikan pada waktunya. Tetapi bagaimana kalau utang itu adalah utang yang tak dapat Anda bayar? Anda pasti mengharapkan kemurahan hati dari orang yang memberikan pada Anda hutang tersebut agar dapat meringankan, minimal memberikan tenggang waktu agar Anda dapat melunasinya. Tapi juga ada utang yang tak dapat kita bayar. Contoh, utang budi. Anda berutang budi misalnya pada orang tua Anda. Apakah Anda dapat melunasi hutang Anda pada orang tua Anda? Ya, walaupun Anda mengatakan, saya merawat orang tua saya sampai kemudian mereka mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Benar, tetapi itu tetap saja tidak dapat menjadi pelunasan bagi hutang Anda terhadap kebaikan, cinta dengan pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh orang tua kepada kita, oleh ayah dan ibu kita. Dan karena itu jadilah orang yang berbakti. Tetapi ada lagi utang yang lain yang tidak dapat kita bayar. Dan itu adalah belas kasih Allah. Kemurahan hati Allah. Kerahimannya yang tanpa batas. Semua anaknya begitu dia cintai. Kita semua begitu dia cintai. Dan dosa kita adalah utang. Kita berutang pada keadilan dia. Sesungguhnya setiap dosa harus menghadapi pengadilan. Pengadilan Allah. Tapi Allah yang begitu Maha Rahim ini, begitu murah hati membuka pintu cintanya dan pengampunannya untuk kita semua. Dia merangkul kita dan membuat kita merasa bahwa meskipun saya telah melakukan dosa, tapi dia berkenan untuk menghapuskan semua dosa saya itu. Dan bagi Anda yang Katolik, ketika Anda menerima sakramen tobat, bukankah Anda mendengarkan kata-kata imam yang mengatakan, atas kuasa yang diberikan oleh gereja pada saya sebagai imam, saya melepaskan engkau dari semua dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan plong! Anda satu merasakan, wow, Anda terbebaskan dari belenggu yang luar biasa. Seberat apapun dosa Anda. Tetapi ini yang paling penting, bahwa ketika kita mengalami belas kasih dan pengampunan, kita juga menunjukkan kerahiman kepada sesama. Dalam hal bahwa kita juga belajar untuk mengampuni orang lain, kita juga belajar untuk bermurah hati kepada orang lain, kita belajar untuk berbela rasa dengan orang lain, berempati dengan orang lain. Dan mungkin itu panggilan Anda hari ini. Coba Anda pikirkan, apakah dalam hati Anda mungkin ada kemarahan, kebencian, dendam. Mungkin Anda harus belajar untuk melepaskan itu, sehingga Anda pun merasa plong. Dan Yesus dalam Injil hari ini memberikan contoh perumpamaan tentang pengampunan. Seorang perempuan datang padanya dan kemudian menangis, dan kemudian membasuh kaki Yesus, bahkan dengan minyak wangi, parfum yang begitu mahal, sebagai ungkapan penyesalan dia atas segala dosanya. Dan Tuhan membebaskan dia dari segala dosanya. Wanita itu tidak diberikan nama, sebab apa? Sebab dalam tafsiran naratif, sesungguhnya setiap pribadi dapat menempatkan dirinya pada posisi perempuan itu. Kita juga seharusnya mengalami pengadilan Allah, tapi kita selalu mengalami belas kasih-Nya yang jauh-jauh lebih besar daripada segala dosa kita. Maka mari kita mohon agar kita pun dapat menjadi penyalur kerahiman Allah dalam hidup kita. Terimalah berkat-Nya menyertai, membimbing dan menuntun kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati, selamat beraktivitas, salam sehat dan tetap bahagia.